Ditambah lagi di dalam waktu yang bersamaan si Jang Kyung ini ada project film yang Sweet and Sour kan. Nah, makinlah kaum hawa kelepek-kelepek sama pesonanya. Annyeonghaseyo. Welcome to Corner Korean Center bareng sama gue Marisa Dan gue Bonon. Cak, gue mau nanya deh sama lo. Belakangan siapa sih artis atau aktor Korea yang lagi lo suka? Nah, Bon, belakangan ini gue tuh sebenarnya lagi suka banget sama Jang Kyung. Terkiong-kiong nih gue gara-gara nonton dia di drama My Roommate is Gumiho. Nah, jadi dari drama itu tuh dia tuh menunjukkan kematangan aktingnya dia kan. Selain itu juga ya udah nggak bisa dipungkirin cakep banget. Sampai kita terkiong-kiong ya nggak sih, Bon? Setuju. Tapi kalau gue ya, Cak, gue tuh belakangan lagi suka banget sama Han So Hee gara-gara nonton The Nevertheless. Di situ tuh menurut gue selain acting dia bagus, gila dia tuh cantik banget gak sih? Iya, setuju sih gue. Jadi emang aktor-aktor muda ini tuh menurut gue ya, selain emang tampangnya yang udah cakep lah gitu, nggak bisa dipungkirin lagi, mereka tuh juga punya kemampuan acting yang bagus. Dan menurut gue sih, prediksi gue nih ya, antara 5 sampai 10 tahun lagi dia tuh bisa menggantikan, nggak menggantikan sih, dia tuh bisa seperti Song Joong Ki atau bahkan Jun Ji Hyun. Setuju banget, karena gue mikirnya juga kapan lagi sih kita harus ngelihat muka Song Joong Ki atau Kim So Hyun terus-terusan di TV, ya nggak? Maka dari itu, kali ini kita akan bahas deretan aktor-aktor muda yang diprediksi akan bisa menggantikan sosok Song Joong Ki atau Jun Ji Hyun di beberapa tahun mendatang. Siapa aja artisnya? Stay tune dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu. Nah, Bonon, tadi kan gue udah bilang tuh ya, gue terkiong-kiong gitu. Lo paham gak terkiong-kiong tuh apa sebenarnya? Tahu dong, karena gue salah satu korbannya nih. Iya benar. Jadi emang istilah terkiong-kiong itu diciptakan sama netizen Indo karena saking terpesonanya nih sama pesonanya Jang Kyung gitu. Jadi bilangnya tuh terkiong-kiong, terkelepek-kelepek sama Jang Kyung. Iya, Cak. Jadi tuh gue tahu pertama kali jargon terkiong-kiong ini tuh dari TikTok. Karena kan emang jargon ini tuh muncul sejak dia main drama yang My Roommate is Gumiho. Ditambah lagi di dalam waktu yang bersamaan si Jang Kyung ini ada project film yang Sweet and Sour kan. Nah, makinlah kaum hawa kelepek-kelepek sama pesonanya. Ya benar. Jadi sebenarnya ya Jang Kyung sendiri tuh udah mulai debutnya itu di tahun 2012 sebagai model. Tapi dia tuh baru mencoba main drama tuh di tahun 2014 di drama It's Okay That's Love, jadi pacarnya Lee Sung Kyung ya kalau nggak salah. Nah, terus dia juga sebenarnya tuh udah mulai dapet banyak peran utama gitu kan, kayak drama Kiki, terus drama Come and Hug Me. Cuman dia itu baru mulai banyak dikenal setelah membintangi itu dia drama yang My Roommate is Gumiho dan juga film Sweet and Sour. Iya, tapi ya Ca, kalau gue pribadi nih, gue tuh suka banget Jang Kyung waktu dia tuh main drama Search WWW sebagai Park Morgan. Karena sama-sama, gue suka banget dia di situ. Karena tuh di situ menurut gue tuh karakternya tuh cocok banget diperanin sama dia, dan aduh ya emang ganteng aja kan, emang dia dari sananya gitu. Dan gue tuh juga jadi penasaran nih, Ca, dia kan abis My Roommate is Gumiho ini bakal ada project drama bareng Song Hye Kyo yang judulnya Now We Are Breaking Up. Dan gue yakin sih setelah drama ini tayang pasti fansnya Jang Kyung makin banyak. Oh iya, apalagi ada nama Song Hye Kyo-nya ya. Iya, bener banget. Tapi Cak, gue tuh baru baca berita kemarin kalau Jang Kyung ini di bulan Agustus bakal hamil. Wah, ini kekecewaan banget buat yang baru pada ngefans sama Jang Kyung ya. Kayak baru ngeliat gitu tiba-tiba ya dia udah hamil aja gitu kan. Harus nunggu 2 tahun lah ya minimal. Nah, kalau kalian sendiri tuh terkiong-kiong juga gak sih? Terus coba kalau terkiong-kiong tuh mulai dari drama mana? Tulis di kolom komentar ya. Selain terkiong-kiong, ada lagi nih Cak, jargon baru yang dibuat sama netizen Indo, yaitu tersongkang-songkang alias lepek-lepek sama pesonanya songkang. Ya bener banget nih Bon. Jadi ini tuh julukan juga dari netizen Indo yang abis baper gitu ya nonton Nevertheless. Jadi emang si
Si Song Kang nih sosoknya di sini tuh bad boy dan misterius banget. Jadi nggak sedikit juga nih penonton tuh yang kayak merinding lihat kelakuannya si Song Kang itu di sini gitu. Karena selain itu juga dia punya pesona yang emang ya visualnya tuh banyak yang bilang dia tuh mirip kayak cowok-cowok manga gitu kan. Jadi ya didukung dengan karakternya dan visualnya ya wajar aja baik yang tersongkang-songkang ya kan. Ya karena gue sendiri pun termasuk korban tersongkang-songkang nih gara-gara drama Nevertheless gitu kan. Karena jujur gue tuh belum nonton drama dia yang lain kayak Love Alarm, Navilera tuh gue belum nonton. Sementara tuh di Sweet Home karakter dia tuh bagus, tapi di situ dia tuh jarang ngomong. Jadi menurut gue kayak agak kurang aja gitu. Kalau menurut lo ngeliat Songkang gimana, Cak? Kalau gue sih pertama kali suka sama Song Kang gara-gara Love Alarm ya, karena gue nonton gitu. Menurut gue sih karakter dia di situ cukup menarik perhatian gitu. Jadi banyak orang yang bahkan nungguin season keduanya Love Alarm gitu. Dan menurut gue di tahun 2020 sampai 2021 ini tuh Song Kang tuh berhasil banget mencuri perhatian karena yaitu dia dramanya dia tuh cukup banyak ditonton sama orang karena tayang di Netflix gitu kan, kayak Sweet Home, Love Alarm, Navilera, terus juga yang terbaru nih Nevertheless. Jadi ya makin banyak orang tuh yang mulai ngelihat Song Kang karena ya dramanya dia tuh mudah diakses gitu kan. Kalau gue sendiri sih kenal Song Kang pertama kali tuh di Sweet Home, dan di situ menurut gue dia tuh agak mirip sama Yoo Jin Go, terus campuran mukanya juga ada Sung Jae Bitobi gak sih? Oh iya ya, mirip-mirip gitu ya, bentuk mukanya, matanya gede gitu ya. Oke Bon, jadi aktor selanjutnya yang menurut gue layak banget buat masuk ke dalam list ini adalah Lee Do Hyun. Lo tau gak Lee Do Hyun? Aduh, si papa muda di Acting Again kan, gue tuh suka banget sama dia, Cak. Karena selain actingnya bagus, gue tuh kalau ngeliat dia kayak anaknya kayak kenal aja gue. Kayak sosoknya tuh kayak down to earth aja gitu gak sih? Iya benar, jadi kelihatannya tuh kayak anak baik-baik gitu ya. Jadi sebenarnya Lee Do Hyun sendiri tuh udah mulai banyak membintangi drama dan kebanyakan dia tuh jadi pemain pendukung gitu kan. Nah, cuman dia tuh udah mulai mendapatkan perhatian dari banyak penonton drama Korea semenjak dia membintangi drama Hotel de Luna di tahun 2018 ya kalau nggak salah. Nah, meskipun dia sebenarnya jadi pemeran pendukung juga, cuman banyak netizen tuh yang mulai ngeh dan bilang dia tuh si Mas Kunang-Kunang ya kan. Nah, sejak itu dia mulai dapet tuh peran-peran penting kayak misalnya di Sweet Home, terus juga 18 Again tuh jadi papa muda gitu kan. Dan sekarang dia juga belum lama ini membintangi drama berjudul Youth of May bareng Go Min Si. Yap, dan berkat drama-drama itu dia pun akhirnya dapet beberapa penghargaan nih, Cak. Kayak misalkan Best New Actor dia sampai menang 3 kali. Terus juga ada Best Actor in One Act. Dan tiap dapat penghargaan ya, Cak, dia tuh kayak ngerendah diri dan ngerasa kalau dia tuh belum layak ngedapetin penghargaan itu gitu. Jadi tuh dia kalau ngomong speech itu tuh suka gugup, dan itulah yang bikin aktor senior tuh kayak respect sama dia. Dan menurut gue debut drama dia tuh kan di Prison Playbook ya, itu tuh udah cukup ngejual nama dia sih. Dan sebenarnya netizen Korea sendiri tuh mulai respect sama dia karena jadi dia tuh pernah di interview gitu, dia tuh cerita kalau dia tuh punya adik yang punya kebutuhan khusus gitu. Jadi dia tuh selama ini bekerja dan dia tuh berjuang gigih banget dan berusaha mencapai impiannya sebagai aktor juga karena dia tuh pengen membiayai hidup orang tuanya yang mungkin kekurangan dan juga adiknya yang punya kebutuhan khusus itu, Bon. Nah, tadi kan kita udah bahas aktor nih, Cak. Sekarang aktrisnya dong kita bahas. Menurut lo nih, siapa sih aktris Korea yang bisa bukan ganti sih, kayak the next-nya Song Hye Kyo atau Jun Ji Hyun? Nah, kalau menurut gue nih, yang favorit lo, Han So Hee. Menurut gue tuh dia nggak cuman punya visual yang cantik, emang cantik banget sih ya, tapi dia juga punya kemampuan acting yang nggak boleh dipandang sebelah mata sih, Bon. Setuju banget. Menurut gue dia tuh udah steal the spotlight sejak main The Word of Marriage. Di situ tuh karakter dia sebagai pelakor tuh kayak bener-bener berhasil bikin siapapun yang nonton ikutan kesel banget kalau ngeliat dia. Plus ditambah lagi nih, sekarang kan dia lagi main Nevertheless. Nah, gue ngerasa juga karakter dia di situ tuh berhasil bikin para penonton yang nonton tuh ikutan ada di posisi dia gitu loh, Cak. Bener-bener. Jadi sebenarnya sih kalau menurut gue ya, Han So Hee itu, gue pribadi sih udah nonton Han So Hee itu di beberapa drama saat dia tuh jadi pemeran pendukung. Kayak dia waktu main bareng sama duo EXO tuh di drama 100 Days
husband. Terus juga dia jadi pacarnya An Hyo Sop tuh di drama AB sih itu. Dan dari situ tuh gue bisa ngeliat kalau wah ini orang nih selain cantik aktingnya bagus gitu, pasti dia bakalan dapat ini nih peran utama. Dan bener aja kan, di The World of Merit dia bisa dibilang salah satu karakter yang penting kan di situ gitu sebagai pelakor. Terus juga sekarang di Nevertheless itu kan membuktikan kalau dia tuh benar-benar punya kemampuan acting yang bagus dan baik gitu. Dan nggak heran kalau misalnya suatu saat dia tuh bakal bisa berada di posisinya Jun Ji Hyun. Nah, kemampuan Han So Hye ini juga mendapatkan pengakuan kan, karena dia memperoleh beberapa penghargaan, misalnya kayak Best Supporting Actress, Best New Actress, sampai Best Actress of the Year. Oke Bon, menurut lo aktris muda siapa lagi nih yang bakalan jadi the next Hallyu star? Kalau gue tuh suka sama karakter Oh Bong Yi yang jadi Oh Bong Yi di drama Mouse. Nah ini tuh diperanin sama Park Joo Hyun. Dia tuh aktris muda yang baru debut, tapi menurut gue aktingnya tuh udah oke banget, Cak. Terus ditambah lagi ya, dia tuh di tahun ini katanya bakal ada 2 project film, dimana tuh dua-duanya tuh bakal bertabur bintang gitu. Dari yang gue baca di Asian Wiki, Cak, dia bakal main film bareng Lee Sun Kyun sama Joo Ji Hoon, dan judul filmnya itu Silence. Terus di film kedua dia bakal main bareng Yo A-in sama Go Kyung Pyo dengan judul Seoul Vibes. Kalau gue sih Bon, gue suka banget sama Go Yoon Jong. Jadi dia itu tuh mulai mencuri perhatian pas dia memerankan sosok Yuri di Sweet Home. Menurut gue pas dia keluar tuh ya, gue tuh langsung ngeliat kayak wah gila cantik banget nih orang gitu kan. Terus kedua juga dia muncul di drama Law School. Jadi Go Yoon Jong ini tuh sebenarnya awalnya tuh model kan, tapi kemudian dia tuh mulai menjajal peran-peran di berbagai drama sebagai pemeran pendukung. Terus menurut gue, dia tuh juga cantik banget gitu loh, karena mukanya tuh mengingatkan gue sama Kim Ji Won gitu. Dan juga katanya next drama dia selanjutnya itu adalah main bareng sama Han Hyo Joo dan juga Jo In Sung di drama berjudul Moving. Meskipun sebenarnya belum dikonfirmasi nih apakah emang benar-benar Han Hyo Joo bakalan dan Jo In Sung tuh bakalan benar-benar main di sini. Cuman kabarnya kalau Go Yoon Jong ini juga bakalan ikut main di sini gitu. Gimana nih pembahasan kita kali ini? Seru kan? Kalau menurut kalian siapa sih kira-kira aktor dan aktris Korea yang bisa jadi the next Song Joong Ki atau Jun Ji Hyun? Tulis di kolom komentar ya. Thank you banget yang udah nonton kita berdua. Sampai jumpa di video corner selanjutnya. Kita berdua pamit. Daum meto mana yo? Annyeong.